Saya tuh makan di situ lah, ternyata yang membunuh orang tua saya tadi bilang gini, Pak, benyanger maten Pak Arjo Swito, tak becok indak popo. Kan bilang, loh, ternyata orang tua aku dipateni kalau gitu. Tapi yang saya herankan, orang tua saya itu murni hanya bakul tempe. Mengapa kok diambil zaman? Salam, selamat berjumpa para pecinta sejarah. Kali ini kita masih akan mengulik tentang cerita, sejarah, dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Jika dalam video-video sebelumnya saya berusaha menyajikan tentang bagaimana PKI melakukan pengkhianatan terhadap Republik ini, sekaligus juga tentang bagaimana dua buah peristiwa besar sudah pernah terjadi, yakni di tahun 1948 dan pada tahun 1965. Dua peristiwa itu tentu saja menghadirkan sebuah trauma besar dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Di samping itu, ternyata ada peristiwa-peristiwa yang kemudian bisa dibilang menumpang dari terjadinya kedua peristiwa tersebut. Tentang pengkhianatan dan pemberontakan PKI, kita tidak memungkirinya lagi. Akan tetapi, ternyata di belakang dua peristiwa itu ada orang-orang atau golongan-golongan tertentu yang juga memanfaatkan momentum untuk melancarkan ego, ambisi pribadi, ataupun bisa dibilang semacam balas dendam. Utamanya ketika setelah peristiwa 1965 G30 SPKI meletus. Menurut cerita-cerita dari mbah-mbah ataupun para tetua-tetua yang pernah kita dengar, memang pada saat itu banyak sekali orang yang dieksekusi, baik dengan peluru maupun dengan senjata tajam. Sebagian besar memang anggota PKI, namun ada terselip beberapa di antaranya yang memang bukan anggota PKI. Itu terjadi karena pada saat itu konon banyak sekali upaya menunjuk mereka yang punya dendam pribadi atau masalah pribadi untuk ikut dijadikan satu dengan para anggota PKI yang akan dieksekusi. Di samping itu juga adanya kurang pemahaman dari masyarakat, sehingga mereka yang ikut anggota organisasi underbow PKI tidak merasa bahwa mereka adalah anggota PKI. Banyak sekali masyarakat yang merasa menjadi anggota BTI, kemudian anggota Lekra, anggota Gerwani dan lain sebagainya, utamanya dari kalangan lapisan masyarakat bawah yang mereka tidak menyadari bahwa organisasi-organisasi itu adalah underbow PKI. Nah, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu keluarga korban salah bunuh. Bisa saya bilang demikian karena memang orang tua dari Bapak Armanto ini pada saat itu bukanlah anggota PKI. Peristiwa ini adalah melengkapi sejarah perjalanan panjang tentang pengkhianatan PKI maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya di wilayah Nusantara. Dan inilah wawancara selengkapnya. Itu zaman 65 dan gencar-gencarnya masalah G30S itu ya. Lantas patuh orang tua saya, terus itu ada salah satunya orang tuh menyuruh, Pak Arjo itu anakmu jangan bisa ngaji neng kono lah. Lantas itu ngaji lah terus pulang ngaji jam 9 langsung itu dijemput sama ya sekitar 50 orang itu, tapi semuanya berdadar. Jam 9 malam. Jam 9 malam, setelah pulang ngaji itu, Pak Arjo Swito, keluar Blitar Selatan ini ramai. Mas saya namanya kan Sunardianto.
anu Sunar diajak mengungsi di rumah Pak Carik kan itu. Jadi dekat sini. Ya. Terus ya langsung budal. Lah ternyata itu jalan sebelah jalur sebelah Polsek itu dulu kan ada pohon-pohon asam-asam gitu. Lantas dia tuh mas saya tuh teriak, aduh, tuh ya entah diapakan enggak tahu. Tapi ternyata dia tuh dijerat sama manjun untuk itulah anu kelapa itu loh. Tali ya. Lah tali manjun, tambang yang besar itu. Iya. Dijerat sini. Jerat loh. Saya berpikir 2 kali sama Mbak Yu saya. Loh, katanya disuruh ngusir kok terjadi ada teriakan-teriakan gitu. Saya kan nggak enak sama Mbak Yu saya namanya Sunati. Terus saya lantak saya rumahnya Pak Carik sana. Ternyata di sana nggak ada apa-apa. Di sana ada yang jaga. Saya tanya orang tuanya namanya Wirjemiran. Mbah, bapakmu karo masku mau beri Nora apa-apa. Saya pulang, saya diikuti 2 orang bercadar tadi. Saya dihancam di sini. Ayo balik, tadi tak cindil abang tak entek nih. Sekeluarga dihabisi. Kan itu kan semua kan nangis, kan tahu gitu. Nangis terus berhenti, terus saya sama orang tua ya nanti besok pagi saya cari sama mas saya yang nomor 3. Cari. Saya cari itu sampai semana-mana kan zaman dulu kan orang itu kan istilahnya dipateni gua sak gen-gen gitu kan. Ya saya itu khawatir kalau dibuang di sungai ataupun di Barongan Ori, saya enggak tahu lah. Itu ketepan jam 12 tepat saya merasa lapar. Jam 12 malam. Pagi. Siang. Ya. Saya masa itu lapar, lantas saya istirahat. Lah ternyata keadilan Tuhan itu saya tahu pada saat itu juga. Saya makan kacang di situ, kan ada orang panen kacang di situ. Terus saya tuh makan di situ. Lah ternyata yang membunuh orang tua saya tadi bilang gini, Pak, mambengnya mateni Pak Arjo Swito tak becok indak popo. Kan bilang, "Loh, ternyata wong tuaku dipateni kalau gitu." Ya bilang gitu. Terus saya diam lah. Pada tuh saat itu mas saya kan sudah meninggal. Ya. Nanti di sana ini ceritanya itu panjang ini, Kak. Terus saya dengarkan. Ternyata orang saya dibunuh. Gini, orang tua saya bilang gini, pas waktu akan dibunuh itu, wes daripada aku urip tanpa guna, kan sing mas kula kan paling ditresnani to. Yeah. Sampean bunuh aku ndak bisa, tetapi dengan catatan baju saya dilepas, lantas mati orang tua saya. Karena memang orang tua saya zaman dulu memang riadohnya itu dapat. Istilah dalam arti kata orang Jawa itu mengatakan tiang sepuh niku gadah nopo istilah niku cekelan ilmu. Itu makamnya jejer. Iya, lho, ndak makamnya jadi satu lho, Mas. Oh, jadi satu. Dia sitok wis cemplung. Kan mendingan sik bejo iki wong tuaku ki pendem dadi. Terus ketok Mas dengkul iki ngene iki ketok Mas iku. Zaman semono ki aku ro. Ketok ya dilaksana nek wong angon kok takok ki mang didudoi. Kuwi lho delok ning kono. Terus kuburan kunden munggah titik pas di morong ngesore apa sakniki pitapak enek Mas gede ning ngesore nek pangkas saiki masane cik tapi yo memang jam 09.00 lek darane kijingan wis-wisan biasane niki. Mas. Jadi gimana Anda tahu bahwa itu bapak Anda dibongkar berarti Pak makamnya, Pak? Gimana maksudnya? Kalau itu bapak Anda enggak, kan sebelumnya kan tahu saya dibilangin. Okay. Nah, jelas. Tidak berani, tapi kenyataan selain itu tidak ada. Sarungnya itu ya? Sarungnya itu loh. Sarung itu tiap hari satu sarung untuk tidur orang tua. Pada saat tiba nasi, wes arep mati, dia bilang, wes mulai iki ojo turu karo aku selawase. Orang mundur gede hidup mandiri. Kan ngoten nih. Tapi kan sing pikir kan sampun bejo, lek rupane padha ki mbuh aku apa awakmu sing bakal mati. Bengi niku langsung niku.
Sampai sekarang berarti makanya tetap 2 orang, Pak? Tetap, jadi 2 orang Dalam satu lubang. satu lubang 2 orang. Tapi waktu itu kan tidak ada ceritanya dikasih apa itu blabak tidak ada. Langsung. Itu mending, itu pendem gitu, mending itu. Yang saya khawatirkan zaman sekarang dulu itu kan sama aku dipateni disendek nih ngopo zaman semono kan. Ya. Nah, tuh. Tapi pada kenyataannya saya alhamdulillah masih ketemu ya. ya ketemu. Itu gini. Tapi zaman semono itu Mas. Istilahnya kok sing maten bapakku bukan asli orang sini, ini penunjuk jalan, tapi orang lain. Tapi daerah sana yang membunuh orang sana gitu. Istilahnya. Coba Anda kenal gitu ya. Jadi istilahnya Jawanya mentolok. Iya. Saya itu semua, dia tuh semua sudah tahu semua itu. Algojo itu tahu. Algojo tahu. Pada waktu itu saya tahu persis. Tahu. Tapi sekarang tidak ada satupun. Itu selama hidup itu kelihatan sengsara nggak Pak orang seperti itu? Algojo itu. Yes, yang Anda tahu hidupnya seperti apa? Waktu itu setelah itu untuk selang berapa tahun atau berapa bulan orangnya itu tidak sempurna hidupnya, tidak sempurna. Linglung gitu ya? Ya itu, yes, seperti orang trauma gitu loh, orang trauma. Terus kesimpulannya memang orang tua saya itu memang zaman dulu tirakatnya boleh. Ya. Dulu itu ya istilahnya orang Jawa itu mengatakan punya cekelan ya. Jadi dibunuh cok sama berang zaman keban enggak apa-apa. Lantas bajunya ini kan bajunya dulu itu udang. Lantas dilepas baru mati. Tapi yang tadi yang bilang yang membunuh itu enggak bilang di mana. Di mana dia diletakkan orang tua itu. Lantas saya jam 12 langsung sampai sore jam 5 saya cari saya telusuri dari tempat satu yang tempat lain. Ternyata jam setengah 6 sore saya sudah putus asa. Yuk Mas Dar, Mas Kolo yang nomor 3 itu saya ajak pulang. Yuk Mas Dar pulang, saya sudah sanggup. Nah ternyata ada salah satu orang angon kambing itu bilang gini, Kang, sama nyanti, aku goleki wong tuaku loro lho mambengi dicikuk kok ora bali. Nek kuwi ning isore wit apak kono dipendhem sak dengkul niki sarunge ketok enek bangkiyake. Ternyata saya nyatakan sarung yang tadi malam untuk tidur sama saya orang tua saya itu, saya pingsan sejenak tuh. Saya terus tidak ingat ada kelompen itu ada sarungnya tuh. Tapi alhamdulillah walaupun hanya satu dengkul ini, tapi ternyata masih dimakamkan di situ. Sekarang ini intinya, sekarang itu kuburan Sukorjo Dimoro, yang Dimoro itu selain orang Kunden itu, selain orang tua kedua itu tidak ada. Kan khusus kuburannya orang Sukorjo itu sebelah pasar itu. Jadi saya kalau ya 1 bulan sekali, cuma lagi saya akan kirim doa di situ. Jadi Anda kehilangan berapa orang Pak peristiwa? 2 orang ternyata. Kalau gini ya, itu kesimpulannya gini. Zaman dulu memang 65 itu kalau orang yang jadi guru istilahnya, itu memang ada sambung eratnya dengan PR ya, pemuda rakyat ya. Itu memang wajar kalau mas saya itu tersangkut masalah itu. Tapi yang saya herankan, orang tua saya itu murni hanya bakul tempe. Mengapa kok diambil zaman dulu itu loh? Saya herankan gitu. Itu loh yang pernah. Tapi zaman dulu itu saya tidak berani kalau ditanya orang-orang gini-gini, saya takut zaman sekarang. Tidak berani. Anda tahu Pak yang menjadi eksekutornya? Gini Mas, ini nyusahul Mas ya. Walaupun itu bercadar, tapi gerak-gerik tingkah laku suaranya saya hafal. Tapi sekarang nih, satu pun tidak ada yang hidup sekarang. Kan zaman 65 sekarang kan semua kan jatuh kan ada tahu saya. Memang itu sebelum orang tua saya itu sama mas saya itu diambil itu tiap sore
bar maghrib tuh ada aja untuk ngisruh istilahnya. Itu seperti berang itu masukkan di bawahnya pintu, dogrok gitu. Itu sini nakut-nakuti lah. Nah, banyak gitu. Langsung setupan lagi Senin pagi 3 harinya itu didatangi orang lagi. Dok itu istilahnya ngisruh lagi. Kalau ndak semua rumah sini ndak mau ngaji, saya habiskan lagi. Orang tua saya, mbok saya itu keluar daripada aku urip tanpa guna, wis entekno. Bilang gitu orang tua, putus asa. Zaman semono itu. Putus asa orang tua saya itu memang. Karena apa? Karena yang kerjakan nggak ada. Ibarat ayam itu masih kecil-kecil sudah tinggal induknya. Jadi intinya saya itu jualan tahu tahun 73. Jadi belum layak saya itu kerja, belum layak. Itu terpaksa mau tidak mau saya harus mencari nafkah. Setelah ditinggal bapak sama kakak itu kondisi keluarga seperti apa? Udah waduh, jangan ampun. Itu ampun. Pokoknya itu istilahnya seperti saya pribadi tiap sore itu untuk menyambung umur itu saya jam 4 sore itu pergi ke sawah ya, cari apa? Cari kacang, cari apa itu untuk makan. Karena apa? Karena kondisi zaman dulu itu memang tidak mungkin, karena yang kerja hanya cuma satu, tapi untuk menghidupi anak 4. Sekarang mas, saya bayangkan, beras kayak seperempat kilo ya mbak, dipangan wong 5. Zaman semono mas, zaman saya tak aturi, ikut diliwat dikene neng tampah diwehi godhong, ler, engko ditaning didum. Dimakan bersama. Dia ditenung ditaning. Revolusi memang selalu menimbulkan korban dan memakan anak-anaknya sendiri. Tak ubahnya tentang perjalanan republik ini yang dari masa ke masa selalu menghadapi ujian dan cobaan. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Ke depan, kita perlu lebih berhati-hati. Jangan mudah menerima agitasi, jangan mudah menerima provokasi. Karena apapun, NKRI harga mati. Salam.